Baik, perkenalkan nama saya Saul Bumai Gombo. Saya akan bahas salah satu topik, yaitu profesionalisme bidang IT. Definisi profesionalisme dan profesi di bidang IT adalah penerapan standar kualitas kerja yang tinggi dan etika dan keahlian teknis secara konsisten oleh seseorang yang bekerja di bidang tersebut. Contohnya seperti developer atau programmer yang tidak hanya bisa menulis kode yang berfungsi, tetapi juga menulis kode yang bersih, clean kode, struktur, terdokumentasi dengan baik, dan memenuhi tengah waktu yang dijanjikan. Seperti itu. Dan karakteristik dan etika profesi IT ini merujuk pada sifat-sifat atau nilai-nilai dan aturan tingkah laku yang harus dimiliki oleh seseorang profesi IT. Contohnya, seseorang administrator jaringan harus menolak suap atau tawaran untuk memberikan akses ilegal ke sistem perusahaan, tidak membocorkan data sensitif pelanggan atau perusahaan kepada pihak yang tidak berwenang. Seperti itu. Dan lanjut, kompetensi teknis dan teknis. Kompetensi teknis atau hard skill, keterampilan sensitif yang terukur, langsung berkaitan dengan pekerjaan IT. Kompetensi non teknis atau soft skill, keterampilan internasional, karakter dan mindset yang penting untuk bekerja sama dan memecahkan masalah. Contohnya seperti hardware skill, mampu melakukan konfigurasi router dan switch untuk network engineering, menguasai SQL dan Python untuk data scientist. Kalau soft skill adalah komunikasi efektif, mampu menjelaskan masalah teknis dan rumit kepada orang non-teknis, klien atau manajemen. Lima, tanggung jawab dan akuntabilitas. Ini adalah kewajiban profesional IT untuk bertanggung jawab atas pekerjaan atau keputusan dan dampak terhadap klien, perusahaan, dan masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan dan privasi. Contohnya seperti keamanan siber. Seorang CTO bertanggung jawab memastikan sistem perusahaan terlindungi dari serangan siber. Perlindungan privasi. Seorang desainer sistem memastikan bahwa data pribadi pengguna dienkripsi dan hanya digunakan sesuai izin. Itu contoh-contoh perlindungan data pribadi. Lanjut, pentingnya sertifikasi dan pengembangan diri berkelanjutan. Ini adalah profesionalisme IT harus terus belajar dan mendapatkan pengakuan resmi untuk memvalidasi dan memperbarui keahlian mereka seiring dengan perbuatan teknologi. Contohnya Captain atau Cisco Fortune Network Associate Data. Seorang teknis IT mendapatkan sertifikat ini untuk membuktikan secara resmi bahwa ia memiliki standar kompetisi global dalam jaringan atau hardware. Pengembangan diri adalah seseorang profesionalisme yang awalnya hanya menguasai Java, tetapi memutuskan untuk mengambil kursus cloud, misalnya AWS atau Azure, karena permintaan pasar beralih ke teknologi cloud. Hal ini adalah contoh pengembangan dari berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulannya, hard skill dan soft skill ini dia harus seimbang, disertai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan privasi data suatu perusahaan atau klien dan lain sebagainya. Jadi seorang profesi itu harus
terus belajar, misalnya melalui sertifikasi, dan mematuhi etika profesi agar dapat dipercaya oleh klien dan masyarakat. Mohon maaf jika salah kata atau yang tidak berkenan di hati ibu atau teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih.